105,4 BFM, Radio Musik Indonesia. DP Mania, 1 jam ke depan kita di Radio Talks dan Inspirasi DP Mania, yang pasti obrolan kita bermanfaat nih. Hendra kehadiran tamu istimewa ya DP Mania, dan kali ini saya lagi siaran live langsung di IG @1034fm Jakarta, dan terima kasih yang mendengarkan di streamingnya www.1034fm.com ya, dan di channel YouTube-nya 1034fm, karena nanti DP Mania bisa menonton tayangan ulang obrolan kita siang hari ini. Kehadiran tamu istimewa hari ini memakai batik Betawi kayaknya, karena ada ada gambar ondel-ondelnya Pak ya. Iya, wah, Betawi. Terus juga ada moda transportasi di sini DP Mania. DP Mania bisa lihat nih, tuh di kamera ada moda transportasinya, ada busway, ada MRT, ada wah semuanya lengkap. Siapakah tamu istimewa di kesempatan siang hari ini di Go Bandara? Dan ini DP Mania, saya kedatangan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan kalau temanya sih yang pengen diangkat tentang Transjakarta, moda transportasi massal yang solutif untuk Jakarta. Saya nggak sendiri, bertiga. Di samping kiri saya dari Dinas Perhubungan, di sampingnya Pak Dinas Perhubungan ada Mbak Yeni. Mbak Yeni sih kan belum kenalan sama Bapak yang datang dari iya, kenalan dulu dong. Datangnya dadakan Mbak Yeni ya. Justru yang dadak-dadakan ya Pak ya. Oh itu ya. Iya, semacam kayak sidak lah Pak ya. Oke, maaf Bapak boleh perkenalkan dulu nih, namanya siapa dan dari instansi mana? Ya, silakan Mbak. Baik, Iya. terima kasih Mas Hendra dan Mbak Yeni. Yeni. Iya. Ya. Para DP DP Mania. Mania, saya adalah Susilo Dewanto, sehari-hari sebagai saat ini Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Iya. Nah, jadi saya singkat Pusdatin Hub atau Pusdatin saja. Iya, iya. Nah, Oke. Oh. Terus Jadi alhamdulillah, iya. Apalagi ini temanya adalah Transjakarta, kebetulan saya di sana langsung menangani sehari-hari juga antara tahun 2008 sampai dengan 2014, Iya. menangani langsung Transjakarta. Oke. Nah, sampai di situ dulu nih Pak. Ya. Karena DP Mania juga boleh bertanya Mbak Yeni ya. Pasti Selain harus. kita berdua nih. Ngasih kesempatan. Kasih kesempatan untuk DP Mania yang mau bertanya di WhatsApp di 0811991034. Apalagi DP Mania ini semuanya hampir rata-rata pengguna moda transportasi Transjakarta, termasuk saya Pak. Alhamdulillah. Transportasi umum ya, Transportasi kereta, umum, kereta, macam LRT jadi semuanya. mungkin di sini ada yang mau ngasih masukan Iya. gitu. Oh, bus ini kurang, ini Iya. tolong dong Pak, gitu kan. Iya, iya. Kan kalau nggak ada masukannya nggak tahu ya Pak ya. Bahagia mengetahuinya bahwa Mas Hendra dan Mbak Yeni ternyata pengguna Iya. Transjakarta kan. Pencinta, Beda kita pengguna pencinta. angkutan umum Iya. di Jakarta. Mbak Yeni kita manggilnya Pak Susilo. Mas Susilo saja boleh. Tapi masih muda ya, Mas Susilo. Masus. Mas Susilo. Kayak Pak Kalau SBY dong dibilang dipanggilnya. Iya. Mas Susilo juga karena Bang. kita kan di Jakarta. Oh kan iya, begitu. iya. Bang iya. Sus ya. Bang Sus. Apalagi kan bentar lagi Dirgahayu RI yang ke-78 ya. Betul, Untuk iya. Indonesia semakin melaju terus, apa gitu kan motonya ya Iya. Pak ya. Iya. Baik DP Mania, dan kita masih live siaran langsung di IG-nya 1034DFM Jakarta. Nanti juga bisa nontonin ya untuk siaran ulangnya atau tayang ulangnya di YouTube kita di 1034DFM. Mbak ini ada yang mau ditanyain atau saya Kasih kesempatan kesempatan dulu. dulu? untuk Oh Bapak iya, menjelaskan ya, belum dijelaskan tadi ya. Belum. Oh tadi Kan baru dari Bang Hendra. Iya. Ini nanti Bang Sus Bang Sus akan menjelaskan dari Dinas Iya. Perhubungan di Iya. divisi apa, terus Iya. ngapain aja, Iya. terus nanti mungkin mengajak DFM-annya untuk ngasih masukan gitu Iya, iya. untuk kebaikan semuanya Betul. ya.
betul demi kelancaran semuanya. Benar. Karena Karena kan kita- kalau lancar menggunakan angkutan umum, Iya. udaranya juga otomatis menjadi Betul. bagus Betul, gitu bersih. ya. Karena kan tingkat polusi sekarang meningkat ya Mbak Yeni ya. Benar. Makanya Pak Heru nih menyarankan sekarang untuk beralih ke mobil listrik, terus juga untuk menanam pohon. Iya. Gitu. Kan kita suka lihat tuh Iya. mobil sendiri isinya Iya. 6 kosong. Nah, Ya kalau misalnya dia naik transportasi umum kan jadi ngurangin juga tuh. iya betul ya. Tapi mungkin angkutan umumnya juga harus ditambah ya dengan fasilitas yang lebih bagus. Terus rute-rutenya juga mungkin diperbanyak karena banyak warga Jakarta Iya. yang tinggalnya juga di perbatasan ya. Daerah penyangga ya. Depok, Bekasi, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang, iya, Tangsel, Depok. Iya. Gitu. Baik Bang Sisi, silakan nih Bang Susilo menjelaskan sebagai apa tadi Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Silakan nih Bang Sisi. Baik, ini luar biasa nih Mas Hendra dengan Mbak Yeni kan. Oke, baik DFM Mania. Memang tentunya kita tinggal di kota Jakarta yang bisa dikatakan sebagai kota terbesar di Indonesia, dan terusnya bahwa Jakarta juga sebagai kota yang besar juga kalau dibandingkan di kota-kota dunia. Dan di banyak kota dunia itu adalah bahwa angkutan umum itu menjadi favorit dan digunakan oleh sebagian besar. Iya. Nah, inilah tugas kita tuh, menjadikan sebagian besar penggunanya adalah menggunakan angkutan umum. Iya, iya. Nah, dulu, bicara dulu banget enggak nih? Enggak jauh-jauh banget. Ada dulu banget gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi, sebelum tahun 2015, Jakarta itu pengguna angkutan umumnya sampai 60% loh. Iya. Dari seluruh perjalanan di Jakarta. Iya. Nah, terus sekarang itu bagaimana? Posisinya hanya 18%-an. Tuh, jauh. Dan ini pun akhirnya juga membuat Dinas Perhubungan atau Pemprov Jakarta secara keseluruhan mencoba mendorong bahwa angka itu menjadi satu milestone atau acuan untuk capaian kita, bagaimana masyarakat sudah mau dan beralih ke angkutan umum. Angka-angka itu bukan main, banyak. Karena apa? Dalam sehari itu adalah 26 juta. Pengguna Sehari ya? Ya, 26 juta perjalanan. Jadi misalnya kayak DF Mania, dari rumah jalan kaki ke tepi jalan untuk mendapatkan angkutan umum, itu udah dianggap satu perjalanan tuh. Iya. Pakai berjalan kaki. Iya, iya. Terus di halte atau di bus stop, terus naik angkutan umum, katakan naik mikrotrans, atau orang bilang itu naik Jaklingko yang Rp0. Nah, gitu ya kan. Iya. Begitu naik itu satu kali lagi, jadi dia sudah melakukan dua perjalanan. Iya. Terus ternyata yang bersangkutan itu dari itu masih melanjut lagi pakai bis Transjakarta yang besar, yang BRT. Nah itu 3 kali. Jadi di total di perjalanan di Jakarta ini ada 26 juta. Iya. Oh, begitu cara Jadi hitungnya ya Pak iya, jadi kalau 60%, bisa dibayangkan itu berapa belas juta perjalanan yang harus ditampung oleh angkutan umum. Iya, iya. Saat itu ya memang terjadi perubahan dinamika kehidupan, dinamika transportasi, sehingga hari ini pun masih di angka 18, dan kita akan semakin lama semakin banyak untuk dan terus menerus mengajak masyarakat menggunakan angkutan umum. Iya. Dan itu merupakan tugas Dinas Perhubungan secara spesifik itu adalah untuk membina menyelenggarakan angkutan jalan. Ya. Iya. Nah ini berarti keluar dari rumah, dari pintu tuh udah dihitung Begitu. Ya, bisa juga kan jalan kaki atau naik Iya. sepeda, ternyata masih ada di Jakarta juga ojek sepeda tuh. Iya, Oh iya ada di kota Iya. ya Pak, kota tua. Kota tua masih ada. Iya. Seru juga tuh, Bapak Iya. pernah coba juga? Iya, sudah. Dan
jangan lupa itu joknya empuk. Iya iya. Baik, DP Mania itu sudah dihitung di perjalanan, terus menggunakan moda transportasi tadi seperti Jack Lincoln atau busway ya Pak ya. Iya, Bapak di sini udah tahu sampai tahu semua nih Mbak Yeni. Ya, harus tahu lu. Ah, Kepala. tapi kita selaku pengguna moda transportasi terutama busway, saya kan dari rumah jalan sampai halte busway Taman Kota menuju Gerakan itu transit nih Pak. Nah, ini sering mungkin selain saya juga Mbak Yeni DP Mania yang lain pernah ngalami ada satu kemacetan misalkan gitu ya. Seperti apa nih kemacetan yang terjadi di Jakarta? Karena kan kita harus pengguna transportasi tadi nih Pak, ya, untuk beralih ke angkutan umum. Iya. Terutama yang dikeluhkan gini loh Pak, bikin shelternya tuh jembatannya sampai 2 kali harusnya belum nyampe, harus muter lagi. Terus kalau yang udah lansia kan dari Transjakarta ada kartu bebas ya Pak, nggak bayar lansia. Yeah. Nah itu kebanyakan lansia mungkin agak susah juga kalau shelternya itu nggak ada liftnya ya. Kecuali kalau CSW ada tertentu tuh udah pakai lift gitu ya. Mungkin kedepannya Pemda DKI ya melalui Dinas Perhubungan bisa memfasilitasi lebih baik lagi untuk warga Jakarta khususnya dan warga penyangga ya yang kerjanya di Jakarta. Iya, selain tadi kemacetan yang di awal tadi Pak, gitu. Ini kan untuk menghindari biar cepat sampai ke kantor gitu Pak. Baik, memang bahwa Pemprov DKI Jakarta itu senantiasa membuat nyaman warganya, berusaha untuk bahwa apa yang kita lakukan itu memang dinanti-nanti atau diharapkan oleh warga Jakarta dan juga tentunya bisa dinikmati oleh siapapun, terutama penduduk Bodetabek yang sehari-hari juga hilir mudik ke Jakarta. Dan tentunya dari aktivitas-aktivitas baik infrastruktur, pembangunan fisikal, bangunan-bangunan, atau juga ini khususnya untuk fasilitas transportasi umum seperti halte tadi atau jembatan penyeberangan, dan di beberapa titik memang yang memungkinkan adanya lift atau kemudian juga di trapnya dari tangga itu dibuat lebih nyaman sehingga tidak membuat ya bahkan yang muda juga saya juga DP Mania katanya saya juga yang muda juga ngos-ngosan gitu. Merasakan ngos-ngosan kok nggak usah orang tua juga gitu kan. Terasa gitu naik tangganya gitu. Jadi kan biasanya udah sekalian olahraga deh. Kan gitu. Jalan itu sehat gitu ya. Gitu. Nah itu jadi memang kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah kita mencoba membuat menjadi lebih nyaman begitu. Dan tentunya ini semua ya apalagi tentunya tekanan finansial pasca pandemi itu bukan hanya di Jakarta loh ya, di seluruh dunia itu betul-betul itu merasakan bagaimana dampak penurunan ekonomi dan itu juga berdampak terhadap aktivitas pembangunan di kota Jakarta gitu. Iya. Jadi seperti itu masih semuanya ada tahapannya berarti ya Pak ya. Iya, seperti revitalisasi shelter busway ya kan. Kemarin saya ada 10 kalau nggak salah yang direvitalisasi ya Pak ya. Iya, dari mulai Grogol 1, Grogol 2 yang di Pasar Rumput. Saya hafal kan sering lewat. Ya kalau yang di Tamburan. Jam Sostek sini itu ada liftnya sekarang yang baru tuh. Sebelum mana sih? Sini Mbak Yeni Subroto nih. Oh, Lipi. Nah, ya itu sudah ada liftnya. Jadi seperti itu, sampai-sampai Bang Susilo ini hafal semua karena kan dinasnya pengurusan data ya Mbak ini ya. Iya. Bahkan itu di Transjakarta itu koridor 13 itu jalannya sendirian loh. Koridor 13 itu yang 13 itu dari Ciledug sampai ke ke Mampang itu kan memang jalan layang itu, ya Pak ya. Jalan layang khusus buat Transjakarta buat angkutan umum. Perjalanan jarak tempuhnya lebih cepat ya, karena dari Tendean dia langsung lewat layang ya atas ada lawannya ya Pak ya, jadi kecuali Transjakarta sudah seperti kereta gitu. Puri Beta Kuningan. Iya, tapi kan beberapa saat yang lalu juga ada pemotongan ini Pak trayek gitu ya.
biasanya sampai Kuningan Barat, terus akhirnya sekarang lanjut lagi. Nah terus juga saya yang biasanya Ragunan, Monas, cuma sampai Tamrin. Mungkin ada penjawab tuh gimana nih Pak, atau ya, jadi gini, itu sebetulnya pemotongan trayek karena adanya pembangunan atau rehabilitasi halte-halte yang ada, sehingga sementara haltenya sedang diperbaiki dan tidak bisa itu untuk melayani sementara nanti. Nah setelah semua berjalan ya semoga kembali sebagaimana yang tadi favorit rute favorit yang itu oleh Mas Hendra kan begitu. Iya. Dan memang itu sebetulnya layanan Transjakarta atau layanan angkutan umum di Jakarta itu dibandingkan di awal tahun 2000 nih, awal tahun 2000 ya udah berbeda. Dulu ada angkutan biasa, menyebutnya bis reguler tanpa AC, jadi full AC, angin segar kan gitu. Segar. AB Pak, AB, angin blower. Jendelanya dibuka semua. Gitu kan. Nah, terus ada yang patas tanpa AC, ada patas AC kan gitu. Nah, sekarang semua dianggap tanda petik nih ekonomi semua tapi ber-AC. Nah, ekonomi kenapa kok? Dari tahun 2006 itu 3.500. Iya. Tuh, udah berapa tahun tidak kasih belum naik kan gitu kan. Dan itu bagian dari subsidi Pemprov DKI untuk siapa? Untuk pengguna angkutan umum. Betul. Jadi kalau dilihat setelah direvitalisasi ya, shelter juga ada musolahnya, betul, ada lebih bagus lagi gitu. Dan fasilitasnya ada yang untuk disabilitas juga ya Pak ya. Iya. Dan di situ ada kearifan lokalnya. Iya. Karena sempat waktu di awal itu mengapa halte harus ada toiletnya, mengapa halte harus ada tempat sholat. Padahal di belahan dunia lain yang namanya halte ya halte gitu kan. Benar. Hanya buat tempat duduk juga. Jadi kan tempat duduk juga nggak ada, tapi di Jakarta tolong dong ada tempat duduknya, tolong dong ada toiletnya, tolong dong ada ya tadi tempat sholatnya. Nah itulah kearifan lokal di Jakarta. Ada wifi gratisnya. Ada wifi gratis. Ada, iya kan. Tinggal disediain ini air yang siap minum. Keran bisa minum. Mau charger ada gitu ya kan, kalau lupa bawa. Iya. Aduh. Karena saya pengguna dari mulai yang Transjakarta ini warnanya oranye, terus salak condet ya sama burung bondol itu ya. Iya. Itu waktu Transjakartanya waktu berwarna merah itu. Iya, koridor pertama Blok M Kota ya. Keduanya Pulau Gadung Kota kalau nggak salah sih. Pulau Gadung Harmoni. Pulau Gadung Harmoni ya. Harmoni ke Kalideres itu koridor 2 dan 3. Iya. Nah, ini kan apalagi sekarang juga ada ya. Kita mau ke bandara ke Kalideres dulu. Iya. Nah, itu menghemat banget ya. Iya. Biasanya kan lumayan perjalanan gitu ya. Iya, terus mahal juga kan. Nah, dengan adanya Transjakarta yang ke bandara ya alhamdulillah bisa lebih hemat lagi. Nah itu biayanya sama juga ya Pak, dari Kalideres ke bandara. Airport. Nah, untuk hal itu ya ini masih tahap uji coba. Kita terus evaluasi tentang termasuk juga baik layanannya maupun tarifnya. Iya. Kan apakah dia sama atau lebih, apakah lebih sedikit lebih banyak, nanti kita masih dihitung ya. Dan semoga saja para DFM Mania juga itu gunakanlah itunya angkutan umum ini. Saya itunya karena saya juga pengguna angkutan umum, termasuk pengguna KRL menuju perjalanan saya untuk ke sehari-hari ke kantor. Sekarang juga lebih bagus ya, KRL bersih, terus di stasiunnya juga udah bagus-bagus gitu kan. Jadi orang nyaman gitu. Kalau zaman dulu kan ada yang nyapuin, ada yang apa gitu. Semuanya bagus lah ya, udah mengikuti kota internasional ya Pak ya. Oh itu bahkan saya kalau dulu naik kereta, termasuk naik bis angkutan umum itu senangnya di pintu ya, namanya masih muda lah gitu kan. Di pintu dengan gelantungan, udah itu kenapa dapat angin daripada di dalam panas banget kan gitu kan. Tapi padahal itu saya jadi kayak pemain sirkus sebetulnya gitu kan, gelantungan gitu kan, sebagai pemain sirkus dan stuntman jadi.
Nih Pak, kan kita ngomongin kalau polusi dengan kendaraan. Sekarang kan kalau semuanya udah BBG ya, bahan bakarnya gas gitu, nggak ada polusi. Nah, untuk armadanya nih Pak, kan saya suka lihat, bisnya keren banget. Yang listrik Mbak ini ya, wah warnanya cakep, orange gitu, juga ada bis wisatanya juga ya Pak ya. Iya. Nah itu untuk armada yang tadi yang baru ini, yang listrik ini, kira-kira udah berapa banyak nih Pak? Oh iya, mungkin Bapak punya datanya gitu ya. Jadi memang yang sempat Transjakarta itu semula pakai bahan bakar solar, terus mulai berganti menjadi pakai BBG bahan bakar gas, dan terus kemudian sekarang itu adalah kami menyebutnya adalah energi yang ramah lingkungan. Gambarnya charger tuh. Nah, mulailah jadi sampai dengan tahun ini akan semula 52 dan akan menjadi 100 bis listrik di tahun ini targetnya. Dan nanti kelak di sekitar tahun 30-an maka kendaraan-kendaraan yang ada di Transjakarta itu adalah akan menggunakan energinya listrik gitu. Dan tentunya ini adalah bahwa seiring dengan waktu terjadi dinamika semakin bertambah tumbuh produksi kendaraan listrik, semoga-moga aja jadi lebih murah kan begitu kan, karena memang bagi perusahaan juga tentunya kan ada hitung-hitungan. Atau bagi Pemprov juga yang memberikan subsidi atau nyebutnya public service obligation juga tentunya memikirkan bahwa harga mahal tentunya akan yang semula bisa beli dapat 2 ini dapat 1, jadi kecepatan untuk itunya juga akan membuat memikirkan, apalagi yang tadi ada dampak pandemi gitu kan, yang membuat kita semua mulai mencoba mengevaluasi lagi terkait dengan finance atau anggaran yang tersedia. Dan tentunya yang tadi bis listrik gitu kan, untuk melayani kota Jakarta ini, bahwa bis listrik itu adalah lebih hening gitu ya, lebih hening, sehingga jadi membuat katakan menjadi lebih nyaman karena kan terus getarannya juga menjadi sedikit. Nah ini udah cobain yang mobil listrik. Mobil listrik kan di depan balai kota banyak itu balai yang kota, menuju arah sini ke kota di Blok M. Nah saya pengen coba biar aja nanti saya muter-muter mau nyoba, karena saya belum pernah nyobain. Harus nyobain ya Pak ya. DP-nya juga harus ya. Harus bisa mungkin menggunakan transportasi umum karena kan sudah nyaman, banyak fasilitas yang diberikan ya. Meskipun daerah-daerah penyangga itu kalau sore itu ya yang jurusan ke Tangerang kemana itu penuh banget. Ini yang jam pulang kerja. Yang pulang kerja pergi kantor karena memang meskipun ada yang lain, yang itu tadi Pak, harganya 3.500 belum naik dari dulu, jadi tetap aja ditungguin gitu, meskipun sebelahnya juga sama jurusannya gitu. Jadi banyak juga kasih masukan, tambahin dong ini rute yang ini nih banyak nih, rute gemuk. Rute gemuk. Banyak penumpangnya maksudnya ya. Tapi ada juga yang Rp0 kalau pas ada momen-momen hari tertentu ya Pak ya. Iya, kayak kemarin ulang tahun Jakarta. Jadi waktu ulang tahun Jakarta itu orang bilang gratis, tapi jangan lupa mendekati gratis karena Rp1. Oh iya ya. Rp1 ya. Iya karena memang ternyata teknologinya itu adalah bahwa itu kan di situ di dalam itu ada catatan keuangan yang kalau di nol kan maka tidak ada transaksi apa-apa gitu. Jadi dia butuh satu angka supaya itu menjadi satu aktivitas yang sementara peralatan itu butuh tentang aktivitas itu tadi Rp1 gitu. Mbak ini pernah di bandara, gimana bandara? Sekarang nyaman kan di bandara? Tadi kan kita di darat ya, di bandaranya untuk menuju terbang, gimana moda transportasi yang Mbak ini pernah mungkin ngalamin? Saya ke bandara, udah enak banget tuh sekarang ini. Ya itu tadi kan banyak fasilitas itu ya Pak ya, dari perhubungan darat itu kan juga untuk menuju ke situ lebih
banyak, transportasinya lebih hemat juga, terutama daerah-daerah penyangga itu kan mau ke sini kalau naik ini wah mahal hitung-hitungannya gitu. Jadi dengan adanya transportasi massal itu lebih menghemat tenaga, menghemat biaya. Dia bisa tidur di situ misalnya kan jauh, terus nyaman juga kendaraannya. Iya. Apalagi kalau yang di Bundaran HI di atasnya tuh ada kulinernya lagi. Sekarang pas ulang tahun Jakarta jajanan Betawi ada di situ. Yang jadi memang luar biasa ini terjadi dinamika. Jadi halte yang semula adalah untuk naik atau bis atau katakan tempat ya untuk naik bis aja lah. Sekarang ini jadi tempat foto-fotoan. Tempat selfie ya. Tempat selfie. Terus juga untuk jadi tempat nongkrong. Karena UMKM-nya ada juga. Nah, iya. Kan mungkin ada yang puasa sunnah. Wah udah mau maghrib daripada pulangnya dia bisa duduk-duduk dulu di situ. Jadi sektor UKM-nya juga dapat ya Pak. Ya, dan itu juga pada akhirnya adalah bahwa kota Jakarta yang nantinya sudah bukan ibu kota lagi, ya kan, sebagai kota jasa, ya kan, dan kota bisnis. Tentunya itu adalah pendukung karena memang yang nantinya ibu kota negara ada di IKN, ibu kota Nusantara, dan itu akhirnya Jakarta dalam waktu dekat ini juga kan akan harus bersiap-siap tuh. Gitu kan. Seperti New York jadi kota bisnis. Nah ini WhatsApp sudah banyak yang masuk nih. Jadi harus dijawab dong. Harus dijawab. Biar saya yang baca ya. Biar Bang Susilo yang jawab nanti. Ini dari Bu Mita. Bang Hendra mau nanya nih, kira-kira angkot yang dari daerah Parung Bogor bisa nggak sih dibuat seperti Jaklingko supaya nggak banyak ngetem, terus jadinya nggak kelamaan gitu di jalan. Sama satu lagi nih, Transjakarta apakah jadi naik nih dari 3.500 menjadi 5.000 gitu. Nah, Pak ini daerah penyangga nih Pak, karena dia mungkin pulangnya ke Parung Bogor, Jaklingko-nya kesannya di sana nih Pak, dibuat seperti Jaklingko. Kalau naik angkot kan kelamaan gitu. Ya. Memang salah satu concern atau perhatian waktu dulu memulai Transjakarta itu adalah bahwa mereka mengapa ngetem, ya kan gitu. Karena mereka itu bahwa kalau tidak ngetem, tidak dapat penumpang, maka dia tidak bisa untuk membeli bensin atau untuk penghasilannya dia. Tapi dengan diambil alih bahwa Anda jalan saja, maka dibayar dengan rupiah per kilometer, tidak usah mikirin tentang penumpangnya, yang penting Anda melayani, itulah dia Transjakarta. Jadi baik kosong maupun penuh, dia akan dibayarnya tanda petik dengan sama ya, rupiah per kilometer. Nah, bicara tentang Parung Bogor, karena Parung Bogor itu wilayah pemerintah daerah lainnya, Jawa Barat ya, sudah Parung Bogor itu mungkin di Kabupaten Bogor ya, kan gitu kan. Dan di sana sudah mulai yang katakan yang menanganinya itu ada namanya BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan itu adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang nanganin wilayah-wilayah Bodetabek ke arah Jakarta. Dan tentunya di sanalah institusi itulah yang sudah mulai nih ada perjalanan di Kota Bogor, ada itunya oleh BPTJ, dan semoga saja tadi harapan itu bisa ditampung, diakomodasi oleh BPTJ. Dan tentunya Jakarta juga udah mau mencoba memulai ini, tapi adalah dari Cibubur tepi kota Jakarta untuk membawa ke Jakarta. Dan pihak Bogor juga, dari kota Bogor ke Cibuburnya sudah menggunakan angkutan itunya yang sudah di subsidi atau mendapat public service obligation dari kota pemerintah daerah Bogornya, seperti itu. Jadi kerjasama ya Pak ya, antara Pemda Jawa Barat dengan Pemda DKI. Jadi kolaborasi. Karena kan banyak ya Pak warganya yang kerja di sini. Betul. Di Jakarta. Tinggalnya di daerah. Iya. Terus ini juga nih Pak, ada masukan juga tuh kalau naro tanda bus stop itu kadang mau kebelokan atau ketutupan sama pohon besar gitu. Kan kalau namanya belokan berhenti sebentar menimbulkan antrian ya Pak ya. Nah, mereka itu juga pada
bingung namanya gini ya gitu ya, mungkin Bapak bisa yang kasih basal itu penjelasan ya. Ada hal yang menarik nih, biar sekalian saya sampaikan. Jakarta itu, Pemprov DKI Jakarta itu ada namanya aplikasi Jaki. Dengan di situ semua warga Jakarta dan lain-lainnya, karena kan aplikasi itu kan tidak hanya orang Jakarta, tidak ya kan gitu kan. Di situ bisa menyampaikan keluhan, saran, kritik, bahkan itu melalui aplikasi Jaki itu, sehingga apa-apa yang disampaikan itu udah langsung cepat, karena memang 2 kali 24 jam itu harus ada respon dari institusi atau kantor yang menangani, yang berwenang untuk itu. Jadi tadi begitu ada itu, nanti ada sentuhan-sentuhan dengan cepat. Apakah tadi ketutupan pohon dengan daunnya, nanti daunnya itu dipangkas atau itu kan seperti itu. Nah kalau lintasnya terlalu dekat dengan simpang dan mengganggu, apakah mengganggu orangnya gitu kan, apakah mengganggu kendaraannya, tentunya itu bisa digeser untuk melihat situasi yang di sekitar tersebut. Ada satu lagi dari Bu Mita, apakah jadi naik tuh tarif? Bicara tentang tadi disebutkan 3.500, 5.000 kan begitu kan. Iya. Saya itu kok tahu ya? Tahu aja nih. Emang itu enggak. Jadi semua itu adalah kan tadi sudah dari tahun 2006 gitu kan, sudah berapa tahun, sudah berapa kali 17 tahun itu gitu ya kan. Terus nanti itu ya berapapun itu semua adalah untuk kemajuan dan layanan kita semua gitu kan. Jadi apakah jadi 5.000 jadi berapapun itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Tunggu tanggal mainnya itu maksudnya apa? Ya kan nanti ada pembahasan, pasti juga para pengguna juga atau itunya juga akan ditanya-tanya tuh, gitu kan? Gitu kan? Karena ada istilah kalau di transportasi itu ada kemampuan membayar, ada gitu kan, willingness to pay, ability to pay, gitu kan, dan itu selalu diukur tuh, gitu kan. Jadi sehingga pemberi jasa dalam hal ini Pemprov DKI secara umum itu mampu tetap melakukan memberi layanan dengan baik, dan masyarakat masih mampu juga untuk membayarnya dan masih bersedia untuk dengan apa ya, dengan ya katakan bukan besar hati tapi semangat untuk menggunakan angkutan umum. Karena apa? Ya tadi dihitung-hitung masih lebih murah. Ya bagusnya lagi sih kalau nggak naik ya Pak ya. Karena ini kan kita ngelihat situasi sekarang setelah pandemi juga ekonomi kan juga belum membaik, banyak perusahaan-perusahaan juga yang belum menyesuaikan uang transportasinya ke karyawannya gitu loh Pak. Sementara harga kebutuhan pokok naik gitu kan Pak ya. Keinginannya seperti itu Mbak ya, ada semuanya. Nah, tentunya dengan adanya semakin banyaknya menggunakan angkutan umum, semoga saja lingkungan kita bisa menjadi lebih baik. Mengapa? Karena tentunya polusi lebih menurun, kemudian kemacetan juga berkurang, dan dampak-dampak lanjutannya dari pengurusan energi. Tentunya bahwa hal yang demikian itu ada tidak bukan adalah kesuksesan Jakarta, dan Jakarta sukses untuk Indonesia. Kemudian tentunya di dalam penggunaan angkutan publik ini boleh dan disikapi dengan yang bijaksana. Mengapa? Karena ini kan saya udah mencoba mensubsidi, jadi boleh dong seenak-enaknya. Nah ini dia, jangan seenak-enaknya, gunakan dengan sepantas dan sesuainya, ya kan. Tentunya ini juga adalah untuk kenyamanan bagi kita semua, bagi pengguna angkutan umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih TFM Mania, sukses selalu untuk kita semua. Baik, Mbak, ini ada yang mau ditambahin?
Itu Pak, paling tambahannya tadi ya Pak ya, untuk lebih di ini lagi tingkatkan ya sistemnya, kemudian yang Jack Linko lebih karena suka branding banyak terus tunggunya lama lagi. Nah sama bus stopnya itu ditaruhnya yang agak lebih terlihat dan nggak pas dibelokan gitu sih Pak. Oke baik, DP Mania semuanya kapan waktu kita undang lagi atau gimana nih Mbak ini nih Bang Susilo nih belum semuanya keluar nih. Iya belum semua. DP Mania juga mungkin ada sebagian yang aduh belum puas, tungguin nanti jadwalin lagi bagaimana nih Bang. Silahkan Nanti kita jadwalin lagi Mbak ini ya kapan waktu untuk kita undang ngobrol-ngobrol ya di Radio BFM ya. Masih banyak WA yang belum kebaca juga iya ya, yang WhatsApp yang belum terbaca juga dan belum puas untuk DP Mania yang ingin bertanya. Oke, DP Mania terima kasih terutama Pak Susilo Dewanto, KA Pusdatin Hub ya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak ya Bang ya. Semoga transportasi publik di Jakarta semakin bagus. Amin. Jadi banyak beralih ke transportasi publik. Amin. Baik, DP Mania terima kasih untuk kebersamaannya. Akhirnya saya Hendra bersama Bang Sus juga Mbak ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.